Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian para peserta pembelajaran program Syarab dan baca kitab ya NSBK di level 3 ini praktek baca kitab ya PBK. Jadi ini adalah program praktek setelah para peserta sudah memiliki pemahaman yang cukup ya terhadap kaidah-kaidah ilmu nahu dan ilmu syarab. Jadi kita tidak membahas teori dari awal secara ini ya, karena itu di level 2 ada ya, di level 2 pembahasan teori-teorinya. Ya, jadi kita langsung praktek, setiap peserta akan diberi tugas. Ya, paling nanti saya memberikan kunci-kunci ya, teorinya bagaimana dalam membaca dan mengarap gundul. Juga nanti kalau ada kendala-kendala ya bisa ditanyakan, bisa dibahas. Kesulitannya di mana, ya mana penerapan kaidah yang belum dipahami ya. Karena kan bisa jadi ketika orang sudah mempelajari teori nahwu shorof, tapi ketika membaca ya Arab gundul itu masih kesulitan ya dalam menerapkannya. Nah, kita bisa pecahkan kesulitan-kesulitan itu melalui program ini ya, insya Allah selama sekitar 6 bulan ya, 24 pertemuan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk Amin. mengasah ya kemampuan kita. Jadi harapannya melalui program ini para peserta bisa lancar baca teks Arab gundul, bisa menerapkan kaidah-kaidahnya. Ya. Nah, yang kita latih di sini adalah ada 4 kemampuan ya. Nanti dalam pengerjaannya pun ada 4 tugas. Ya, yang pertama membaca, ya membaca sesuai dengan teks yang diberikan ya. Kemudian yang kedua menerjemahkan. Ya, yang ketiga menentukan sigot. Nah, menentukan sigot ini menentukan bentuk kata ya. Jadi maksudnya ditentukan apakah suatu kata itu jamid atau mustaq. Ya, jamid itu artinya berdiri sendiri ya, tidak dibentuk oleh kata yang lain. Jadi tidak ada perubahan-perubahan katanya. Ya. Nah, ataukah mustaq? Ya, kalau mustaq berarti dibentuk oleh kata yang lain. Ya, ada pola-pola pembentukannya, ada pecahan ya, perubahan-perubahannya. Nah, yang mustaq ini diatasi oleh ilmu tasrif. Jadi menentukan sigot yang mustaq ini adalah menerapkan ilmu tasrif. Ya, nanti para peserta ditugaskan untuk menentukan kata kata mustaq ya khususnya karena kalau kata jamid tidak perlu, yang jamid itu tidak perlu ditelusuri dalam ilmu tasrif. Jadi yang mustaq saja. Ya, nanti yang mustaq itu akan ditentukan ya dari apa wazannya ya, pola dari babnya, bab apa, lalu bagaimana tasrifnya ya sehingga bisa terbentuk kata seperti itu. Ya. Itu misalnya kata muslimun ya, muslimin itu bentuk apa? Misalnya isim fa'il dari kata aslama yuslimu ya, bab sulasi mazid fi. Begitu ya. Bagaimana tasrifnya? Itu harus bisa aslama yuslimu islaman muslimun ya, muslamun gitu ya, aslim atuslim muslamun muslamun muslima yuslamu. Ya, jadi mengetahui perubahan-perubahan itu kata-kata mustaq. Ya, yaitu untuk menerapkan ilmu tasrif. Nah, yang keempat tugasnya menentukan i'rabnya.
Ya, menentukan i'rab ini penerapan ilmu nahwu. Ya, penerapan ilmu nahwu. Nah, saya akan bahas sedikit ya. Ini di buku teori kunci. Bagi yang sudah punya ya bisa dilihat. Yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa namanya langkah-langkah ya. Secara ringkas saja untuk pengantar. Ya, jadi dalam teori kunci itu kan ada 3 langkah ya. Bacaan Arab gundul yang pertama ini disingkat dengan kata SKT ya. Sigot, kedudukan dan terjemah. Jadi yang pertama menentukan sigot, ya, yang kedua kedudukan kata ya dalam struktur kalimat. Yang ketiga menerjemahkan. Ya, kedudukan nanti disebut juga mauqi ya. Nah, menentukan sigot ya itu diatasi oleh ilmu mufrodat atau kosakata ya dan tasrif. Ya, jadi ketika kita menentukan suatu kata ya, bentuk kata itu diperlukan 2 ilmu. Ilmu mufrodat, kosakata dan tasrif. Ya, jadi kemampuan orang bisa membaca Arab gundul yang paling pertama adalah seberapa banyak dia sudah menguasai kosakata. Ya, jadi yang paling awal itu sebenarnya kosakata dulu. Kalau kosakatanya masih sedikit, ya belum banyak tahu tentang kosakata ya susah. Jadi yang paling pertama itu adalah kosakata dulu. Sebelum ilmu nahwu shorof tuh kosakata, makanya kita di level 1 ada program KPK ya, jadi kosakata dan pola kalimat. Itu untuk pemula, itu untuk bekal kosakata. Ya, kita menggunakan kitab Durusul Lughah yang jilid 1. Insyaallah itu cukup lah untuk bekal kosakata ya. Nah, itu harus sudah dilalui dulu tahap pertama itu. Karena kemampuan orang membaca Arab gundul yang paling pertama adalah kosakata. Seberapa banyak dia sudah mengetahui kosakata. Nah, baru kemudian ilmu tasrif untuk menjawab kata mustaq tadi. Ya, dengan ilmu tasrif. Ilmu tasrif ini harus betul-betul paham bab-babnya ya, bagaimana pola wazan-wazannya. Ya, kalaupun tidak hafal yang penting tahu gitu ya susunan apa yang tersusun dalam kata itu ya. Membedakan mana huruf asli, mana huruf tambahan ya. Tambahannya apa saja. Jadi mengikuti kepada pola-pola yang ada. Lebih bagus lagi kalau kita menghafal bab-bab ya biar cepat dalam menentukannya. Ya. Nah, lalu yang kedua menentukan kedudukan atau mauqi ya setiap kata ya dalam struktur kalimat. Ya. Nah, ini kalau sudah menjadi kalimat, kalau tadi kan masih satu kata. Kalau sudah menjadi kalimat atau jumlah, maka setiap kata yang ada di dalam jumlah itu memiliki kedudukan masing-masing. Ya, kedudukan itulah menentukan kedudukan ini dijawab atau diatasi oleh ilmu nahwu. Nah, jadi peran ilmu nahwu itu ketika sudah berada dalam kalimat, dalam jumlah. Kalau masih satu kata, ya itu belum berfungsi ilmu nahwunya. Ya. Nah, untuk apa namanya? Menentukan sigot ya, tasrif. Itu di buku teori kunci ataupun kitab tasrif lain ya bisa digunakan karena intinya sama aja. Ya, yang ditentukan itu ya
Yang pertama berarti sigotnya dulu ya. Jadi apakah ya sigot itu kan kalau kata Mustaq apakah fiil atau isim ya? Kalau huruf kan jamid ya semuanya. Kalau apa namanya ada yang isim, ada yang fiil ya di dalam tasrif itu ya. Misalnya yang fiil ada fiil madi, fiil mudhari, ada yang ma'lum, mansul ya, fiil aman, fiil nahi. Kemudian kalau yang isim Iya. apakah masdar, isim fa'il ya sim apa zaman, sim makan. Jadi itu ditentukan bentuk-bentuk itunya ya. Lalu juga ditentukan wazannya, polanya ya. Nah, di sini ada 22 ya, ada 22 bab tasrif ya. Ini harus betul-betul dipahami ya, ada sulasi mujarod ya. Huruf aslinya 3 tanpa tambahan. Ada 6 bab ya. Bab 1 fa'alai fi'lu, fa'alai fulu. Nah, ini saya penyusunan babnya mengikuti tasrif ahasan. Ya, kalau yang tasrif lain itu ada perbedaan penempatan apa nomor ya. Itu dibalik biasanya bab satunya fa'alai fulu, bab 2 fa'alai fi'lu. Jadi dibalik bab 1 bab 2 dan bab 5 bab 6-nya. Ya, jadi ini sulasi mujarod yang 6 bab harus betul-betul dikuasai. Lalu sulasi mazid fi ya dengan ada tambahan huruf. Ada tambahan 1 huruf af'ala, fa'ala, fa'ala. Tambahan 2 huruf ya tafa'ala, tafa'ala. Ibta'ala ya infa'ala. Lalu ada tambahan 3 huruf. Ini ada 12 bab untuk sulasi mazid fi. Lalu rubai mujarod ada 1 bab. Rubai mazid fi ada 3 bab. Ya, nah ini betul-betul dikuasai. Kalaupun belum hafal, bisa melihat ke bukunya masing-masing ya, di buku tasrifnya masing-masing ditentukan ini masuk ke bab yang mana ya, wazannya apa, polanya apa. Lalu juga menentukan apakah ini disebut bina ya, binanya. Apakah sahih? Ini kan ada 7 ya, ada 7 bina. Apakah sahih? Kalau sahih itu berarti tidak ada huruf ilatnya ya. Kemudian mudhoaf ya ataukah mudhoaf. Nah, kalau mudhoaf kan ada huruf yang sama ya dilebur. Misalnya farro. Itu kan asalnya faroro ya. Digabungkan menjadi faro. Itu kalau yang sulasi. Di makna mudhoaf dalam sulasi ada 2 huruf yang sama secara beriringan. Huruf kedua dan ketiganya. Kalau di rubai beda lagi makna mudhoaf itu. Kalau di rubai makna mudhoaf itu yang sama itu huruf pertama dan ketiga ya dan 2 dan 4. Jadi tidak beriringan. Misalnya zalzala. Itu kan yang samanya huruf pertama dan ketiga zai. Lalu huruf kedua dan keempat lam. Nah, ini mudhoaf dalam rubai sehingga mudhoaf dalam rubai tidak ada idgham, tidak ada peleburan. Begitu. Beda dengan sulasi ya, ada peleburan ya dengan tasdid. Nah, itu mudhoaf. Lalu yang mu'tal, nah ini kan dibagi-bagi ya, sesuai dengan posisi huruf ilatnya. Huruf ilat itu ada 3 alif waw ya. Posisi ilatnya ada yang di awal disebut misal, misalnya wasaba ya, ini sesuai dengan babnya ya masing-masing. Di awal ya wasaba itu huruf wa, di tengah ajwab ya ba'a misalnya. Qala. Lalu di akhir ya
nakis, ya Roma misalnya, da'a ya. Lalu lafif, ya lafif ini disebut juga lafif makrun ya. Yaitu huruf ilatnya dua, ada di tengah dan di akhir. Misalnya rowa, di sini ada dua, wawu dan alif ya. Lalu yang terakhir multawi. Multawi ini disebut juga lafif mafruk. Ya, lafif mafruk artinya huruf ilatnya tidak beriringan. Kalau yang makrun tadi beriringan ya, huruf kedua dan ketiga. Kalau lafif mafruk atau multawi itu di huruf pertama dan ketiga. Ya, misalnya wako. Ya, ini kan yang ada huruf ilatnya tidak ada di semua bab ya. Ada bab yang tidak ada, yang kosong ini. Ya. Gitu. Apalagi yang rubai kan tidak ada yang huruf ilatnya. Ya, nah ini kan bisa dilihat nanti rincian bagaimana perubahan tasrifnya. Ya, baik di buku ini ya, teori kunci ataupun buku-buku yang lain. Insya Allah sama, tidak berbeda. Nah, itu untuk penentuan sigot. Jadi kata-kata mustaq yang bisa ditelusuri dalam ilmu tasrif. Ya, kemudian untuk irob, penentuan irob. Nah, itu dalam memahami kedudukan kata ya atau kedudukan irob, berarti kita harus sudah mempelajari ya ilmu nahunya dan memahami struktur kalimat. Struktur kalimat. Nah, biasanya ketika orang masih kesulitan dalam menentukan kedudukan irob, dia belum paham struktur kalimat secara lengkap, secara utuh. Nah, makanya di buku saya ini yang teori-teori kunci itu diberikan penjelasan ya tentang struktur kalimat atau tarokib. Itu ada yang umdah dan ada fadlah. Umdah itu memberi faedah yang sempurna. Ya, artinya pokok ya, struktur kalimat pokok. Nah, struktur kalimat pokok itu disebut jumlah. Ya, terdiri dari musnad, mustad ilaih dan musnad. Nah, ini ada dua, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, struktur pokoknya ya umdahnya itu bisa dua kemungkinan, bisa fi'il maklum lalu diikuti fa'il ya, atau fi'il majhul lalu diikuti naibul fa'il. Nah, ini dalam setiap kalimat jumlah fi'liyah minimal harus ada ini. Ya, jumlah fi'liyah itu harus ada. Kalau tidak ada, maka kalimat itu tidak sempurna. Jadi kalimat sempurna minimal terdiri dari ini. Fi'il ma'lum diikuti fa'il, fi'il majhul diikuti naibul fa'il. Atau jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah minimal terdiri dari mubtada khobar. Ya, jadi dalam jumlah ismiyah harus ada mana mubtadanya, mana khobarnya. Nah, atau kalau dimasuki oleh nawasih. Ya, nawasih itu kan yang menghapus. Artinya yang menghapus hukum mubtada khobar. Dia bisa berupa fiil, bisa berupa huruf. Kalau berupa fiil, kana dan saudari-saudarinya. Kana wawatuha. Ya, jadi hukum mubtadanya berubah, mubtada khobarnya. Yaitu khobarnya jadi mansub ya. Atau berupa huruf, yaitu inna dan saudari-saudarinya. Inna wa tuha. Ya, ini yang isimnya yang jadi mansub. Nah, secara asal kan umdah ini kedudukan i'rabnya itu marfu. Makanya fa'il marfu kan, naibul fa'il marfu, mubtada marfu, khobar marfu. Hanya ketika dimasuki oleh nawasih ada yang berubah jadi mansub. Nah, ini umdah ya. Jadi setiap kita bertemu kalimat minimal ada terdiri dari ini. Nah, selain yang umdah ini masuknya fadlah, pelengkap. Dia bisa ada, bisa tidak dalam kalimat itu. Ya. Halo, masih terdengar suaranya? Masih, Tan. Iya. Iya, Ustaz. Nah, Masih, Ustaz, untuk pasti. yang pelengkap ini
Ada yang mansub, majrur, dan tawabi. Ya. Nah ini kita harus paham ya. Kalau tadi jumlah itu terdiri dari musnad ilaih, musnad ilaih itu subjek ya, musnad itu predikat. Kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad ilaihnya itu fa'il, naibul fa'il. Sedangkan fi'ilnya itu predikat ya, musnad. Kalau dalam jumlah ismiyah, musnad ilaihnya itu mubtada ya atau isim kana, isim inna. Ya, musnadnya atau predikatnya itu khobarnya. Nah, yang fadlah, yang tambahan, pelengkap, artinya dia dalam kalimat bisa ada, bisa tidak. Ya, yang mansub apa saja? Maf'ul bih, keterangan objek, maf'ul fi, keterangan waktu atau tempat. Ya, ada dua, ini zarfu zaman dan zarfu makan. Maf'ul li ajli, keterangan alasan. Ya, jadi alasan pekerjaan itu dilakukan, apa alasannya? Ini maf'ul li ajli. Nah, ini kita ke dalam menentukan kedudukan i'rab, kita harus paham ini. Jadi paham dulu arti dari kalimat, lalu menentukannya tepat ya. Misalnya ini jadi objek, ini jadi keterangan alasan ya, maf'ul ajli. Ya, jadi orang bisa menentukan kedudukan i'rab itu ya harus tahu dulu artinya. Kalau artinya belum tahu ya nggak bisa. Jadi dalam mengetahui arti dengan bisa membaca tes Arab gundul itu beriringan. Jadi kalau misalnya belum tahu artinya, ya nggak bisa dia membaca. Ya hanya nebak-nebak saja. Jadi nanti dalam praktiknya, tiap peserta ya harus betul-betul paham yang dibaca itu artinya apa. Tidak boleh hanya menebak-nebak. Ya, atau pakai feeling ya. Hanya perasaan. Tapi harus betul-betul paham ini posisinya sebagai apa ya dalam kalimat itu. Lalu maf'ul mutlak ya, keterangan jenis pekerjaan. Maf'ul mutlak itu ada 3 kan? Apa saja? Ini saya uji dulu harusnya. Ininya teorinya udah dikuasai belum ya? Penguat pekerjaan, Ustadz. Apa? Taklil fi'ali. Pilih-pilih terus. Nah itu. Linauihi dan diadadihi ya. Kalau letak pilih untuk menguatkan pekerjaan, misalnya dorab itu dorban ya. Kalau untuk macamnya ada sifat ataupun ada yang pilihnya. Ya, dorab tu dorban syadidan gitu ya. Dorab tu dorba goadibin misalnya. Ya, dan menunjukkan bilangan itu ada tamar betul, dorab tu dorbatan. Ya kan? Ini para peserta harus sudah mempelajari ini dulu ya. Jadi sudah dipelajari. Ini di level 2 dipelajari ya. Jadi kita tidak akan menjelaskan ini satu persatu. Jadi kita langsung praktek. Lalu maf'ul ma'ah ya, keterangan yang menyertai pekerjaan. Ada waw ya, waw ma'iyah. Misalnya ja'a abi wa guru basyamsi gitu ya. Ayahku datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, guru ba-nya itu maf'ul ma'ah. Hal ya, keterangan kondisi baik bagi pelaku atau objek. Ya apa? Misalnya aku lu jalisan, saya makan sambil duduk ya dalam keadaan duduk. Tamiz ya, penjelas. Ya, tamiz ini sebelumnya harus ada memayaz dulu kata yang mubham yang tidak ada yang apa yang belum jelas. Itu yang belum jelasnya itu ada malfud, ada malhud ya. Kalau yang malfud itu ada 4 ya, apa saja? Masih ingat? Coba dites dulu ini. Yang malfud ada 4 apa saja? Kak Sep, masih ingat? Bilangan ya, adat. Bilangan itu maksudnya hanya bilangan. Hanya bilangan berapa? Ya. Oh ya. Hanya bilangan berapa? Baik Kak, masih ingat. Yang lainnya ikut ini aja ya, interaktif kita.
Iya, bilangan. Terus Bilangan penjelas berapa? itu apa sih, Tat? Yang Eh? ukuran, timbangan, dan segala macam. Ya, bilangannya kan nggak semua bilangan. Bilangan berapa? Yang jadi Dari tamyiz. 11, Ustadz. 11 sampai 99. ya 99 19 ya. Ustaz. 29. Enggak, sampai Oh iya, 99. bukan. Bukan sampai 11 19. sampai dengan 11 sampai 99. 99. Setelahnya itu tamyiz. Kalau di selain itu Tamyiz. kan mudhof ilaih ya. Ya, Mudhof ilaih. Misalnya arba'atu kutubin ya. Kutubinnya kan mudhof ilaih. 11 sampai 99 ya isim setelahnya tamyiz. Ada asyara kaukaban. Kaukabannya tamyiz. Ya ada nama-nama timbangan, nama-nama takaran ya dan apa? Satu lagi nama-nama jarak ya. Istaro itu mitron, saya memberi 1 meter. 1 meter apa? Nah, itu Kain. kan belum jelas ya. Maka butuh penjelas. Nah, yang menjadi penjelasnya itulah tamyiz. Kumasyan misalnya kain. Mustasna ya yang dikecualikan itu ada istisnanya. Ada illa, ada ghair, ada siwa ya, ada hasya, khola ya. Begitu. Lalu munada ya yang dipanggil, ada huruf nidanya dulu. Ada ya, ada apa? Ayat dan sebagainya. Itu dirinci di pembahasan ilmu nahwu. Nah, ini hukumnya mansub ya. Lalu ada yang majrur. Majrur bisa dengan majrur huruf jar atau huruf ilaih. Tawabi ada 4. Nah, kalau tawabi kan masuk ke semua ya. Tergantung yang diikutinya. Kalau diikutinya marfu dia ikut marfu, diikuti mansub dia mansub, yang diikuti majrur dia majrur. Nah, itu ada 4, na'at atau sifat, taukid, badal dan atop. Ya, jadi struktur kalimat dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari sini. Ya, ini ditambahkan ada 3 tarkib mausuli. Tarkib mausuli itu yang terdiri dari mausul dan silah mausulnya ya. Jadi kalau ada usul. mausul, setelahnya pasti ada silah mausul. Nah, silah mausul itu bisa berupa jumlah ya, jumlah ismiyah, fi'liyah atau sifu jumlah. Ya, misalnya ja'alladzi huwa maridun. Telah datang yang apa itu butuh penjelas. Silah mausulnya itu penjelasnya. Ya, dia itu sakit misalnya. Ja'alladzi qoma ya, jumlah fi'liyah atau sifu jumlah. Ja'alladzi fil bait, ja'alladzi amama ya amamal bait misalnya itu. Tarkib mazi itu kan yang berupa apa? 2 kata dijadikan 1 kata ya, baik itu nama orang, nama kota, nama orang misal ba'la bakka ya, ba'la bakku, nama kota, nama ini misalnya Hadramaut ya, itu. Atau menjadi satu istilah ya, bukan nama. Misalnya sobaha masa'a ya, pagi, sore ya, laila naharo, siang malam. Itu namanya tarkib mazi. Tarkib adadi itu bilangan 11 sampai 19. Ya ahada asyara ya, isna asyara itu namanya tarkib adadi. Ya, dan kedua bagiannya harus mabni. Ya, tarkib adadi itu. Jadi 11 sampai 19. Kalau selain itu kan cuma ada yang 1 kata ya, bilangan 1 sampai 10. Ada yang kalau 20 ke atas, misal 21, nah itu kan ada huruf atop. Jadi dia kalimatnya kalimat tarkib atfi gitu ya, yang terdiri dari ada atopnya ya. Misalnya wahid wa isrul, ini pakai waw. Jadi atop kedudukannya. Ya, jadi ini harus dikuasai struktur kalimat. Dan ya, kita lanjutkan sedikit. Tadi sampai mana ya? Pembahasan ini ya, struktur kalimat dan
Kedudukan i'rab ya, nanti kalau yang masih lupa-lupa, belum paham bisa dipelajari lagi. Nanti yang belum paham ya bisa ya ditanyakan. Lalu berikutnya cara mengi'rabkan ya. Ini terakhir saya berikan ininya teorinya. Cara mengi'rabkan ini di buku teori kunci ada ya. Halaman berapa, Ustaz? Cara mengi'rabkan ini halaman agak lambat ya loading. Halaman berapa? 111. Jadi mengi'rabkan itu artinya menjelaskan rukan kata ya, setiap kata. Baik itu yang mu'rab, yang mabni, semuanya dijelaskan. Jadi mengi'rabkan setiap kata. Di sini saya jelaskan ya, ada yang mengi'rabkan fi'il, mengi'rabkan isim, mengi'rabkan huruf. Ya, mengi'rabkan fi'il itu ya sebutkan ya nama fi'ilnya, misalnya fi'ilun madin. Apakah dia mu'rab atau mabni? Kalau mabni, misalnya mabninya ala apa? Mabni ala fathi, misalnya ya. Lalu diikutilah mahalalahu minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ya, ada yang mabni ala domi, misalnya. Secara asal mabni fi'il kan ala fathi ya. Nah, kalau selain asal, maka dijelaskan alasannya. Misalnya di sini mabni ala domi. Nah, kenapa mabni ala domi? Dijelaskan alasannya litisalihi biwawil jamaah, karena bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah ini domir ya. Gitu. Kalau Alifnya Ustaz al-fathi berkedudukan sebagai apa, Ustaz? Alifnya berkedudukan sebagai apa dia? alif yang ini horoju Alifnya. ya, dia huruf aja tambahan, tidak ada kedudukan. Kalau huruf tuh nggak ada kedudukan dalam i'rab ya. Semua huruf tidak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, Ya, lalu yang kalau majul ditambah fi'il madin majul, mabni al-fathil al-i'rab. Istahid misalnya fi'il amri ya, mabni ala sukun. Kamar i'rab. Istami'u fi'il amri mabni ala hadfin nun. Ini yang fi'il amr yang bersambung dengan wawu, alif, ya itu mabninya ala hadfin nun ya. Mabni dengan dibuang nunnya, karena asal fi'il amr itu kan fi'il mudhari. Di fi'il mudhari itu kan ini kaidah ya, kaidah mabninya fi'il amr mengikuti madzumnya fi'il mudhari, itu kaidah ya. Mabninya fi'il amr mengikuti tanda madzumnya fi'il mudhari. Ya, karena kan yang af'al hamzah itu ya, yang bersambung dengan wawu nun, ya nun, alif nun, yansuroni, misalnya yansuruna, tansurina. Ketika madzum misalnya, maka tanda madzumnya apa? Hasbun nun kan, lam yan suro, nunnya hilang. Lam yan suru, ya lam tansuri. Nah, maka ketika dia di fi'il amr, mabninya juga sama, mengikuti tanda madzum fi'il mudhari. Jadi mabniun ala hadbin nun ya. Begitu. Jadi itu kaidah. Mabninya fi'il amr mengikuti tanda madzumnya fi'il mudhari. Unsurna ya, itu bersambung dengan nas atau nun niswa. Lalu yang marfu ya, ini yang mu'rab itu kan hanya fi'il mudhari saja ya. Yang jahu fi'lun mudhari'un marfu'un ya. Alasan marfu'nya apa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi.
karena kosong ya atau tidak ada huruf yang memansubkan dan memanjumkan. Jadi ala i'rab fi'il itu kan lebih simpel ya. Tanda marfu berarti tidak ada yang memansubkan dan memanjumkan. Mansub karena ada yang memansubkan. Nah, itu harus dikuasai apa saja yang memansubkan ya. An, lan, idzan, kai, lam, wujud, hatta. Yang memazumkan ada yang memazumkan satu fiil, lam, lamma, alam, alamma, lamul amil, la nahiyah. Dan ada yang dua fiil itu yang termasuk syarat. In, idma, ya kan? Mahma, ya aina, ya kai apa? Inama, kaifama, kaitsuma, ya ayun. Itu i'rab apa namanya fiil itu. Lalu sebutkan tandanya wala maturafihi dan tanda marfunya dhammatun zahiratun bi akhiri, dhamma yang nampak di akhirnya. Nah, ini zahirah nampak untuk membedakan dengan yang muqaddaro karena ada yang muqaddaro yang tersembunyi. Ya. Tajlisina misalnya fi'lun mudhari marfu li tajarrudi an nasb wal jazmi wa matrufi subutun nun li annahu min al-af'al khamsah. Nah, kalau tanda i'rab yang bukan tanda asli itu harus dijelaskan alasannya. Ya, tanda asli marfu apa? Domah, Doma ya, tanda asli mansub, fathah, fathah, tanda asli majrur, kasroh, tanda asli majzum, Sukun. sukun. Nah, kalau keluar dari tanda asli harus dijelaskan alasannya kenapa. Nah, di sini tanda marfunya subutun berarti bukan asli. Maka dijelaskan alasannya li annahu. Kenapa li annahu minal af'al khamsah? Karena dia termasuk af'al khamsah. Tanda marfunya subutun nun. Pengganti dari domah ya, mau disebutkan misalnya niyabatan anil domah boleh. Kalau nggak disebut juga nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi mengirobkan ini adalah praktek ilmu nahu ya. Jadi kita menerapkan ilmu nahu itu gimana caranya? Dengan cara mengirobkan seperti ini. Ya, dengan bahasa Arab ini justru kita jadi lebih mudah, lebih simpel. Karena kalau pakai bahasa Indonesia menjelaskannya, ya menjelaskannya itu malah jadi lebih panjang kalau pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Jadi dengan bahasa Arab seperti ini justru lebih simpel dalam menjelaskannya. Ya, lalu misalnya yuk to fi'il mudhari majhul ya, marfu litajarrudi dan seterusnya. Wala matru dhamma muqaddara tuh ya. Ini yang ada alif akhirnya ya, ini mutal akhir. Karena fi'il mudhari kan dibagi 3 ya secara i'rabnya. Ada sahih akhir, mutal akhir dan af'al khamsah. Dibedakan karena memang tanda i'rabnya beda. Nah, yang mutal akhir itu di sini misalnya tanda marfunya dhamma muqaddara tersembunyi tidak nampak. Nah, alasan tidak nampaknya kenapa? Mana min zuhuriha ta'adzur. Ya, terhalang dari nampaknya karena uzur. Uzur di sini halangan. Artinya alif tidak bisa menampakkan harokat. Kalau nanti yang waw dan iya ya itu tidak nampaknya bukan karena ta'adzur tapi karena sikol berat. Misalnya yahdi itu kan marfu, tanda marfunya dhamma muqaddara alal ya, di atas ya mana min zuhuriha terhalang darinya nampaknya sikol berat. Ya dan waw alasan tidak nampaknya sikol berat. Kalau alif ta'adzur. Kenapa? Karena alif tidak selamanya tidak berharokat. Alif itu selalu sukun. Kalau waw iya masih bisa. Misalnya yang fathahnya kan jadi nampak ya. Kalau yang doma dan kasro kan doma ya. Itu tersembunyi yad'u yahdi. Tapi kalau yang mansub fathah nampak yad'u yahdiya. Ya, kalau mazumnya kan dihilangkan huruf ilatnya ya. Lam yahdi, lam yad'u, lam yardo misalnya.
Ya, lalu kalau misalnya mazum, fi'lun mudhari mazum bilam. Ya, mazumnya dengan apa? Oleh apa? Oleh lam. Itu bilam, disebut bilam. Wala matu jazmihi, tanda mazumnya sukun bi aini. Lalu mengirobkan huruf, cara mengirobkan huruf simpel, sebutkan nama hurufnya, mabni dengan apa, lalu ditambah la mahalahu minal irob. Jadi semua huruf itu la mahalahu minal irob, tidak ada kedudukan dalam irob. Jadi kalau ketemu huruf jangan dipikirin apakah dia fa'il maupun enggak ada. Seperti tadi misalnya alif, apa kedudukan? Enggak ada kedudukan. Jadi setiap huruf itu la mahalahu minal irob, tidak ada kedudukan dalam irob. Maka cara menjelaskan huruf, misalnya lan, harfu nasbin, nama hurufnya apa? Nama hurufnya. Misalnya harfu jarin, harfu atfin, ya kan? Nama huruf itu ditinjau dari dua fungsi. Fungsi lafaz, fungsi makna. Misalnya lam, ini lan misalnya. Secara fungsi lafaznya memansubkan harfu nasbin. Secara fungsi maknanya menafikan juga kan. Bisa disebut dua-duanya, harfu nasbin wa nafyin misalnya. Lalu mabniun ala apa? Ala sukun ya. Karena semua huruf mabni. Bagaimana dalam Alfiyah dikatakan wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf itu mabni. Ya, lalu pasti lama Lalu mengirobkan isim, ya. Nah, ini kita harus tahu dulu, irob isim itu terbagi 3. Ada irob zahir, irob muqaddar, dan irob mahalli. Irob zahir, tanda irobnya nampak. Ya, seperti tadi kita katakan dhammatun zahiratun. Gitu. Fathatun zahiratun, kasratun zahiratun. Itu namanya irob zahir, nampak tandanya. Nah, ada yang muqaddar. Nah, muqaddar itu yang muqaddaro tadi. Kalau isim ada maksur, mankus kan? Ya. Atau juga yang bersambung dengan ya mutakalim. Itu juga jadi muqaddar. Baiti misalnya. Arji'u ila baiti. Baiti majrur oleh ila. Atau misalnya yang marfu, ya hadza baiti, ini rumah saya. Baitinya kan khobar, marfu. Tanda marfunya apa? Domah mukodaro. Ya, doma muqaddaro. Karena huruf baiti terakhirnya itu jadi kasroh. Karena menyesuaikan dengan setelahnya yaitu ya. Ya itu cocoknya dengan kasroh. Jadi mau tidak nama harus kasroh. Sehingga tanda irobnya jadi muqaddaro. Nah, ada yang irob mahalli. Nah, ini harus tahu. Irob mahalli ini tidak ada tanda irobnya. Yaitu untuk ya isim mabni dan jumlah. Ini ya, sini ininya. Bagannya. Irob zahir, muqaddar, irob mahalli. Nah, irob mahalli itu dalam pengirobannya pakai fi mahalli. Ini disebutnya irob mahalli. Ini ada 2 untuk isim mabni dan jumlah. Jadi kalau isim mabni tidak ada tanda marfu karena dia mabni. Tidak ada tanda mansub, tidak ada tanda majrur ya. Irob zahir nih contoh-contohnya ya. Misalnya, nah cara mengirobkan yang zahir ini. Pertama sebutkan kedudukan irobnya. Yang kedua hukum irobnya. Yang ketiga tanda irobnya. Ya, yang keempat alasan tanda irob. Kalau khususnya kalau tanda bukan tanda asli tadi ya. Yang pertama misalnya talib, najahat talibu, at-talibu. Kedudukan irobnya apa? Fa'ilun. Disebutkan kedudukan irobnya fa'il. Apa hukumnya fa'il? Marfu. Ya, hukum irobnya yang kedua. Yang ketiga tandanya. Berarti kalau marfu, tanda marfunya apa? Wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, karena ini tanda asli kan, domah ya, tidak perlu disebutkan alasan. Ya, kadang ada yang li'annahu mufrad ya, nggak apa-apa, cuman nggak harus karena dia tanda asli. Nah, kalau tanda bukan tanda asli dijelaskan li'annahunya, misalnya at-talibani, ba'ilun, marfu'un,
Wala maturofi al alif. Ya, tanda marfu'nya alif di anahu minal musanna atau di anahu musanna karena dia termasuk musanna. Gitu ya. Nah, ini kan harus dikuasai ada 9 isim murob ya. Pron, musanna, jama', mudzakkar salim dan seterusnya itu punya tanda masing-masing. Lalu yang muqaddar ya itu untuk yang maksur misalnya dan mankus kalau isim ya, kalau yang fiil tadi yang alif waw iya tadi itu. Misalnya al-fata maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi fata muqaddaru ala alif man'am min dzuriha ta'adzur. Terhalang dari nampaknya karena ta'adzur. Nah, tadi ya kalau alif itu ta'adzur, kalau iya itu sikol. Mankus iya ya. Karena tidak ada waw kalau dalam huruf ilat dalam isim ya yang akhir itu tidak ada waw hanya alif dan ya saja. Alif disebut maksur, ya disebut mankus. Kalau dalam fiil kan ada tiga-tiganya ada alif waw ya. Nah, irob mahali ini untuk yang mabni baik itu domir ya. Misalnya ini yang domir. Kalau mustatir ya fihi jawazan takdiruhu huwa misalnya. Ada yang jawazan, ada yang wujuban ya. Nah, ini nama-nama domirnya berarti harus tahu ya. Ada aliful isnain, ada waw jamaah, nun inas atau niswah. Nama-nama domirnya itu. Ya, isim mabni yang lain, misalnya hadza. Nah, disebutkan dulu nama isim mabninya, ismul isyarah, misalnya mabni ala apa, lalu setelahnya fi mahalli. Ya, ismul isyarah, mabni ala sukun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, jadi dia i'rabnya itu harus pakai fi mahalli. Ya, fi mahalli. Dalam keadaan raf'in. Nah, istilahnya agak dirubah. Kalau marfu itu jadi raf'in, fi mahalli raf'in. Jadi jangan mengatakan fi mahalli marfu ya, tapi fi mahalli raf'in. Kalau mansub jadi fi mahalli nasbin, kalau majrur jadi fi mahalli jarin. Lalu sebutkan apa kedudukannya fa'ilun. Ini diakhirkan saja ya kalau yang mabni itu kedudukannya fa'ilun misalnya. Ya, jadi itu cara mengirim. Nah, kemudian jumlah ya satu lagi. Nah, ini juga terkadang jumlah punya kedudukan irob. Nah, mengirobkan jumlah termasuk irob mahali. Misalnya kola ya, setelah kola itu isi perkataannya dia jadi maf'ul bihnya. Berkata apa ya isi perkataannya, misalnya lan yadhula ahadun ya al jannata dan seterusnya. Kita ambil misalnya kalimat awal lan yadhula ahadun. Nah, kalimat lan yadhula ahadun itu adalah jumlah fi'liyah kan. Jadi jelaskan dulu jumlah fi'liyahnya apa, lalu setelah itu kita jelaskan wal jumlah fi'liyah ya minal fi'li wal fa'il yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi mahalli dalam keadaan apa dia? Misalnya di sini fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, jadi ini namanya irob mahalli. Ya, jadi seperti itu tentang tata cara pengiroban. Kita langsung ya ke praktek. Coba insya Allah satu orang sekitar 5 baris. Siapa dulu nih yang siap? Hehehe. Silahkan. Oh, sesuai urutan ini boleh. Sesuai urutan apa, Ustadz? Urutan di itu serta Mungkin Iqbal bisa. yang pertama. Nah, silakan. Bismillah ya. Kisatu Adam alaihissalam. Dicoba aja sih Siapa? kalau belum tahu artinya nanti dikasih tahu. Tapi nanti untuk pekan depan harus dipersiapkan dulu ya.
Tapi nggak ada Iqbal. Iqbal, oh nggak masuk lagi tadi. Ada halangan mungkin. Eja apa Ustaz? Coba. Saya Ustaz coba. Asbar yang kedua ya. Asbar Bahtiar. Siap Ustaz. Tonton. Baik. Bismillah ya. Nah, Ustaz. Nah, Baca Ustaz. dulu dari awal sampai 5 baris sampai kata apa namanya? Wazada adaduhum ya. Wazada Nah, Ustaz. adaduhum mana? Ustaz. Wazada adaduhum. Maaf. Sampai kata bil jibali ya, bil jibali ini sampai sini. Coba ya, baca lalu setelah semua dibaca terjemah, lalu nanti menentukan sigot ya kata. Nah ini tidak semua ya, dipilih saja misalnya 3 kata. Lalu menentukan irob. Nah menentukan irob juga kalau semua kan terlalu panjang, dipilih saja sekitar 1 baris ya. Dan nanti yang lainnya itu yang bisa ditanyakan, misalnya belum paham ini kedudukan irobnya apa, sigotnya apa ya, kenapa bisa terbentuk kata seperti ini. Nah itu bisa ditanyakan, tanya jawab. Silahkan Asbar. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Adam alaihissalamu kana Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yakun syai'un qablahu wa la syai'un ma'ahu wa la syai'un ghairuhu. فأول ما خلق الله القلم ثم أمره أن يكتب فكتب القلم بإذن الله كل شيء سوف يحدث في هذا الكون ثم خلق الأرض وكانت كتلة وطبقة واحدة ثم فصلها فأصبحت Nah ini pakai سبعة طبقات tasdid ya dibacanya. Fassalah. فصلها فأصبحت سبع طبقات ثم ثبتها بالجبال. Iya bagus. Terjemahnya. Kisah Adama, kisah Nabi Adam. Karena Allah Subhanahu wa taala karena asal diterjemahkan sebagai apa tuh? Karena ada berarti ya. Allah SWT ada. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Ada. dan Allah ada gitu. Iya ada. Karenanya ada. Ya. Allah ada walam yakun syai'un dan tidak menjadikan sesuatu. Wah, bukan menjadikan, yakun apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Lam yakun syai'un, tidak ada suatu pun. Tidak ada suatu pun sebelumnya dan tidak ada suatu pun bersama Allah dan tidak ada suatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam dan maka yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Tsumma amarahu an yaktuba. Ini wala syai'un berarti ghairahu ya, dibaca ghaira. Wala syai'un ghairahu ya. Bukan ghairu karena mansub menjadi khobar la ya. Tapi la-nya di sini la yang sama fungsinya dengan laisa. Karena ada 2 la itu, ada yang la linafil jinsi, ada la yang sama dengan laisa, yang hukumnya sama dengan kana wa tuha. Memarfukan isim, memansubkan khobar. Oh, jadi lanya Ustaz khobar la. Goironya khobar la. Oh iya, goironya khobar la. Terus terjemah. Awalu. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Nah, ini sebetulnya ada kesalahan ya, kesalahan tulis. Kalau yang saya pahami itu, jadi sebenarnya lebih cocok dibaca al-qalamu, tidak al-qalama. Kenapa demikian Ustaz kalau al-qalamu? Ya, karena dia khobar, karena di sini kan awalnya mubtada.
Khobarnya mana? Oh, Khobarnya? Ya, tidak ada Kholak. kalau al-qalamu. Jadi al-qalamu. bukan mahalakallah ya Ustadz. Kalau Kabarnya. awalu ma khalaqallahu, ma-nya kan Isi mudhaf mausul. ilaih. Hmm. Ya, Berarti ini berat atau bisa juga ini ma ini bisa mausul ya, bisa juga masdariyah. Bisa juga masdariyah. Ma awalu ma khalaqallahu. Kalau masdariyah berarti bisa dialihkan ke masdarnya. Berarti kalau maholako itu sama dengan holki. Gitu. Awalu holkillahi itu sama Oh, artinya. Itu namanya ma masdariyah. hmm. Oh, Ustadz, jadi kalau Mamas Daria fa'awalu maholki. Holak bacanya sama, holakonya fiil. Oh, gitu. Awalu ma holako. Cuman antara huruf masdariyah dengan fiilnya bisa dialihkan ke bentuk masdarnya. Secara makna gitu ya. Jadi awalu ma khalaqallahu sama dengan awalu khalqillahi. Hmm. Secara Ini maknanya kan di sama mana sih, begitu. Tat? Pembahasannya, Tat? Di teori kunci, Tat? Mamas Yang Daria? apa? Mamas Daria? Yang masdariyah Mm-mm. pembahasan apanya, Bu? Itu Yang belum Mas terlalu Daria? mendalam di teori kunci, belum terlalu mendalam. Oh, oke, Ya, oke. Mm-mm. nanti bisa Jadi dilihat. fa'awalu tadi ma khalaqallahu al-qalamu gitu ya, Tat? Iya, kolamnya kan jadi khobar dari awal. berarti Ustaz Gitu. untuk khalaqallah tidak butuh itu saja maf'ulun bi gitu ya. Enggak. Ya, karena kan di sini awalnya ada mubtada. Dia perlu khobar. Kalau maf'ul bi kan enggak harus ada. Karena tadi termasuk fadlah, Oh, ya. nah, iya, iya. Kalau khobar harus ada. Kalau maf'ul bi bisa Tidak mesti. boleh tidak mesti ada. Ya, Oh, itu. jadi, Berarti Ustaz, jadi bisa, kalau ada bisa kalimat seperti ini, yang diutamakan adalah yang wajib dulu karena mubtada Iya, wajib iya. ketemu khobar. Oh, Khobarnya harus kalau ada. siap-siap Ustaz. Ya, terus terjemah dulu berikutnya. nah Ustaz. Maka hal yang pertama yang Allah ciptakan adalah pena, kemudian Allah memerintahkannya untuk menulis. Kalamu maka pena menulis dengan izin Allah, kula syai'in, segala sesuatu, saufa yahdutsu fi hadzal kaun, apa yang terjadi di alam ini, Yang akan terjadi. yang akan terjadi di alam ini. Tsumma khalaqal arda, kemudian Allah menciptakan bumi, wakanat kutratan wa tobaqotan, dan kumpulan dan Dia lembaran-lembaran ada ya. keadaannya adalah Keadaannya adalah gumpalan, gumpalan dan satu tingkatan. satu tingkatan. Oh, tingkatan ya. Bukan lapisan ya. Kemudian boleh juga lapisannya sama aja. Oh, gitu. Kemudian Tsumma fassalaha, kemudian Allah apa namanya? fasola yufassilu apa? Merinci. Memisahkan. Merinci. Kalau tadi satu gumpalan, berarti kalau fasolaha Memisahkan. memisahkannya. Hah? Memisahkannya. Memisahkan, betul ya. Kemudian Allah memisahkan bumi, asbahat sab'atu baqati, dan jadilah 7 tingkatan. Nah, Tumma thabbataha bil jibal, kemudian Allah meletakkan gunung. Bukan meletakkan, sabbata, Menguatkan. menguatkan bil jibali, dengan gunung. Ya. Dengan gunung. Ya, begitu ya. Pilih kata mustaq untuk ditentukan singkatnya.
Baik fiil Kanallahu, atau isim. kanallahu, Satu kata aja. satu kata ya. Kana ya, boleh. Kana berarti Kana, dia apa? Fiil apa? fi'il madhi. Fiil madhi maklum ya. Nah, fi'il madhi maklum. Apa wazannya? Fa'ala Fa'ala ya. atau nah, ya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kan Binanya yakun. ada huruf ilah tidak? Tidak, Ustaz. Nah, itu alif Ada. apa? Karena nah, alif Ustaz ya. Alif. Iya. Nah, Huruf Ustaz. ilatnya di tengah apa namanya? Kalau nggak salah misal Ustaz. Ajwab. Kalau misal di Ajwab. awal. Oh iya, Ustaz. Nah, Ya, jadi binanya itu. Lalu tasrifkan coba kana. Nah, untuk tasrif itu kan ada dua ya, ada tasrif usul atau tasrif istilahi. Ada tasrif far'i. Far'i itu lugawi. Tasrif usul ya coba kana. Gimana tasrif? karena fi'lul madhi Enggak, mabniyun. tasrifkan bukan li'rabkan. Iya, Ustaz. Nah. Astagfirullahaladzim. Ya. Karena yakunu Karena dalam yakunu, menafsirkan menasrifkan ya boleh pakai cara yang saya yang di buku ini atau tasrif Hasan kan sama. Bisa juga kalau yang lain kan biasanya suka ada misalnya di isim fa'ilnya di fahuwa, fa'ilun, wadaka, maf'ulun. Tanpa itu juga langsung boleh. Ya, misalnya fa'ala ya fi'lu fa'lan, fa'ilun, ya langsung maf'ulun, fi'la taf'il, maf'il, maf'ulun. Nah, ditambah fi'il majhulnya di akhir. Fu'ila yuf'alu. Ya, karena kalau yang lain biasanya nggak disebut majhul, disebutkan juga ya majhulnya supaya tahu. Silakan coba. Kana yakunu. Karena yakunu, Masdarnya apa? karena yakunu kaunun, Ustaz. Kaunan ya. Kaunan, Buat karena masdar yakunu biasanya kaunan. pakai mansub pakai apa? Kata ya. Nah, untuk sulasi mujaron kan beda-beda masdarnya jadi harus tahu. Kecuali yang selain sulasi mujarod ada polanya ya. Karena yakunu kaunan terus simpailnya Karena yakunu kaunan simpail dulu. maknun. Karena yakunu kaunan Ikuti polanya. Tadi kan palai pulu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. maf'ulun. Ikuti. Karena yakunu, Fa'ilun berarti karena yakunu kaunun kainun. kainun. Ya. Kainun Fa'ilun. Kainun terus maf'ulun. maknunun. Bukan. Kunun. Makunun. Gimana, Ustaz? Makunun si maf'ulnya. Makunun. Karena kaunun Lalu kainun makunun fil amarnya kun. kun ya, fil amarnya kun. Nah, Karena dia kun. hilang udah filatnya. Kun, fil Nah, nainya la takun. la takun ya. Sim zaman, sim makan. Makanun. Ustaz. Kalau belum hafal dilihat buku. Antum ada nggak buku tasrif? Ada, Ustaz. Ya, sambil dilihat. Jadi dicari tadi sesuai dengan babnya ya. Sulasi mujarod bab 2 fa'ala yaf'ulu misalnya. Ya, atau ada juga yang menyebut bab 1. Lalu binanya ajwab. Nah, cari itu. Nanti ketemu di contohnya apa? Di buku tasrif. Misalnya kola yakulu. Nah, itu sama, tinggal samain aja. Hanya kalau sulasi mujarod tadi masdarnya beda-beda. Masing-masing kata punya masdar sendiri. Nah, Ustaz. Begitu. Lanjut, Ya. Ustaz. Ada Apa buku sudah? tasrifnya ada nggak antum? Ada, Ustaz. Ada. Buku tasrif apa? Siapa ini? Al Hasan, Ustaz. Ibnu Muhammad. Ya, coba antum cari yang sulasi mujarod bab 2 ya, palai pulu. Yang binanya ajwab. Nah, itu di buku Hasan yang ditulisnya ada kola yakulu kaulan. Samain aja dengan kola. Lagi dicari, Ustaz.
Ya, jadi ini harus betul-betul tersedia ya kalau belum Nah, hafal Ustaz. ininya. Buku tasrifnya baik yang Hasan atau yang buku saya yang teori kunci sama aja. Ya, atau buku tasrif yang lain bisa karena ini untuk penerapan ilmu tasrif. Udah ketemu belum kola ya kulu? Belum Ustaz, dicari. Belum. Coba bareng-bareng aja yang lain ya. Coba bareng-bareng. Karena ikunu tasrifkan. Karena Kana apa betul? yakunu Karena yakunu kana yakunu kaunun. Kaunan. Ya kaunan. Kain. Kainun Kainun kunun Kunun. la takun la La takun takun. makanun Makanun. makanun Kanun ya. Kanun. hina Kanun. yukanu Fi'il madi majhulnya apa? hina Kina. Fi'il mudhari majhulnya. yukanu Yukanu. Kina yukanu. Kila yukolu. Itu sama dengan kola. Samain aja gitu ya. Siap Ustaz. Udah, itu yang pertama. Atau udahlah satu aja ya. Ya Ustaz. Untuk Masih permulaan. lihat Ustaz ya. Nanti Pembukaan yang Ustaz. lainnya bisa ditanyakan. Sekarang Siap, Ustaz. irobnya coba pilih. Satu kalimat ya atau satu baris. Gimana? Nah, Ustaz. Cari yang mudah dulu Ustaz ya. Ya, silakan. Biidznillah Ustaz. Biidzni. Atau al-qalam juga Jangan boleh. di pertengahan ini awal dari awal. kan belum jadi satu kalimat Biarnya Wow, ini baru, biar Ustaz. lengkap. Atau Allah bukan Ustaz. Dari awal aja kan Allahu subhanahu wa ta'ala. Kan Allahu Jelaskan karena apa? karena ini masih gimana nih? Karena fi'il madi ya. Mau pakai bahasa Karena Indonesia, bahasa Arab boleh kalau ya, misalnya belum Ka- terbiasa. Nah, Ustaz. Karena fi'lul madin Nah, kalau fi'il madi berarti apa? Murab atau mabni? mabniun Mabni alal fathi. ala fathi ya. Nah, Minal irob. Apa fungsi karena apa? Fungsinya? merupakan apa? Isim Isimnya. dan Nah, dan menasukkan khobarnya. Ya. Khobarnya. Berarti antum harus mencari mana isim dan khobarnya. Baik. Dan sekarang Allahunya berarti apanya? Dia isim kana. Nah, hukumnya ya. Marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah. Ya, gitu. Subhanahu wa ta'ala. Ini apa mau mati lagi ya? Nih. Link baru lagi. keluar dulu lagi ya Tat. Tinggal 1 menit lagi nih Tat. Iya Bu. Berarti keluar dulu lagi, masuk lagi. Iya ya. Saya lagi error nih, nggak bisa itu yang akun itunya yang. Udah ada emailnya lagi belum Tat? Belum. Soalnya nanti kebanyakan bikin email agak ribet juga. Enggak, sekarang mah enggak Tat, sekarang mah enggak. Udah dapat yang resmi. Udah ada yang bagusnya Bu? Ada. Udah ada insya Allah. Ustadz kirimin ke saya lagi aja. Iya. Berarti kita keluar dulu aja Tat, supaya nggak kepotong. Bismillah, kita lanjutkan ya. Sudah masuk semua? Sebagian belum Ustaz. Iya. Nah ini kalau yang di strip ini kan namanya apa? Kalimat sisipan ya. Jadi jumlah i'tiradiyah. Kalimat sisipan, jadi dia tidak terkait langsung dengan irob kalimat utamanya. Jadi dia punya irob sendiri. Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Subhana ini kalau diirobkan dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak fiilnya dibuang ya. Asalnya usabbihu subhana gitu ya. Usabbihu jadi fiilnya dibuang, subhananya yang maf'ul mutlak.
Ya, mudhof, hunya mudhof ilaih, wawunya atop, ta'ala ini fiil. Kalau ta'alanya itu fiil ya. Fiil madi ya. Ya wazan tafa'ala. Jadi ada huruf ilat di akhir itu ya, nakis. Nakis. Iya. Tasrifnya ta'ala, ya ta'ala, ta'alian, muta'alin, muta'alan, ta'ala, lata ta'ala, muta'alan, muta'alan, tu'liya yuta'ala. Mana khobar kananya? Berupa jumlah fi'liyah Ustaz. Ini walam yakun syai'un. Ini walam Qablahu. yakun syai'un Yakun qabla syai'un. jumlah ismiyah atau fi'liyah? Yang mana Ustaz? Ya, walam yakun syai'un qablahu. Jumlah fi'liyah Ustaz. Kalau yakun itu kan kana ya, kana yakunu. Nah, Ustaz. Ya, Enggak. jadi kalau kana itu kan dia nawasi ya. Nah, Ustaz. Dia fi'il nakis. Kenapa disebut fi'il nakis? Karena butuh kepada Khobar dan khobar dan mubtada. ya. Dari isim dan khobar. Nakis artinya kan kurang. Artinya dia tidak secara utuh dianggap fi'il. Sehingga jumlahnya itu jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Oh. Karena yang terdiri dari isim dan khobar itu jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah. Ya, jadi kana wawatuha ya isim dan khobarnya itu adalah jumlah ismiyah. Tadi kan sudah saya terangkan kan yang termasuk jumlah ismiyah itu mubtada khobar atau dimasuki oleh nawasi. Baik fi'il, kana wawatuha atau huruf inna wawatuha. Jadi jumlah ismiyah ini. Ya, gitu. Cuman walaupun semua diakunya fi'il. Ustaz, semua fi'il nakis jadi jumlah ismiyah. Ismiyah ya. Wawunya huruf apa? Istinaf Ustaz. Istinaf. Atau tidak iya ya. Benar sih. Ya, karena Allah. Enggak. Ini berarti dia wawu atop, cuman mengatopkan jumlah. Cuman ini salah ya, bukan karenanya bukan karena nakis ini, tapi karena tam. Jadi tidak perlu khobar, karena kan tadi dia diartikannya ada ya. Allah ada, ya udah selesai gitu, udah sempurna. Jadi untuk kana itu kan ada dua, ada kana nakis, ada kana tam ya. Kalau kana nakis butuh isim dan khobar, artinya jumlah ismiyah. Kalau kana tam hanya butuh fa'il saja. Nah, kalau kana tam berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Jadi kana di sini tam ya, tidak nakis, jadi tidak butuh khobar. Jadi walam. Berarti ini masuk jumlah Ustaz, dia masuk jumlah fi'il Ustaz ya? Iya, karena Allahunya itu. Nah, kalau walam yakun syai'un qablahu ini baru jumlah ismiyah karena syai'un kan isim yakun ya, karena qablahunya khobarnya itu berupa zorob. Qoblahnya kan zorob zaman ya. Zorob dan mazrubnya ya atau mudhof ilaihnya itu menjadi khobar dari yakun. Bimahali nasbin. Baik, mungkin satu orang dulu ya untuk hari ini. Nanti yang lain silakan disiapkan 2 halaman itu. Jadi dilatih dulu sebelumnya, disiapkan terjemahnya, lalu mengetahui kata-kata mustaq ya, sigotnya dicari pola-polanya di dalam buku tasrif dan juga i'rabnya. Untuk berikutnya tanya jawab barangkali kalau ada yang ditanyakan belum dipahami. Dari Itulah anunya Ustaz. Ya. Yang cara membedakan lah yang bermakna laisa sama nafi gimana Ustaz? Dari maknanya saja atau gimana? Yang walam yakun syai'un qablahu wala syai'un ma'ahu wala syai'un ghairahu. Kalau secara mana kan nafi sama juga. Cuman ada 2 ya. Ada la yang
musyabbihat bilaisa ya, yang sama dengan laisa hukumnya, yaitu memarfukan isim dan memasukkan khobar. Misalnya di sini ya, la syai'un, koiro, syai'unnya isim la, koironya khobar la-nya. Ini namanya la yang mirip dengan laisa. Nah, secara makna, kalau yang la musyabbihat bilaisa itu, dia bisa menafikannya itu tidak mutlak secara keseluruhan. Ya, jadi bisa menafikan semuanya atau bisa juga menafikan satu, ya, nafyul wahid. Misalnya gini, la rojulun ya fil baiti. Tidak ada seorang laki-laki di rumah. Itu maknanya bisa tidak ada sama sekali seorang laki-laki di rumah. Ya, bisa juga kita hanya menafikan satu orang laki-laki. Tapi kalau 2 orang, 3 orang ada gitu. 1 orang tidak ada. Makanya bisa dikatakan kalau yang la musyabbihat bilaisa ini la rojulun fil baiti bal rojulani, misalnya, itu bisa begitu. Tidak ada seorang laki-laki di rumah tapi ada 2 orang. Kalau satu nggak ada, adanya 2 orang. Nah, itu makna dari la yang sama dengan laisa. Nah, beda dengan la linafil jinsi. Kalau la linafil jinsi, itu berarti kita mengatakan la rojula fil baiti. Nah, kalau la linafil jinsi ini menafikan secara keseluruhan jenisnya. Jadi ketika kita mengatakan la rojula fil baiti, tidak ada seorang laki-laki di rumah, sama sekali. Ya, jangankan 2, 3, 1 orang pun tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada. Itu namanya la linafil jinsi. Kalau la linafil jinsi hukumnya sama dengan inna wa huwa tuha. Jadi isimnya itu mansub, khobarnya marfu. Ini terbalik kan? Terbalik. Kalau la yang musyabbihat bilaisa ikutnya hukum kana ya. Itu kalau yang la linafil jinsi ikutnya hukum inna. Cuman isimnya itu la rojula, dia mabni alal fathi bi malinas bin. Sama dengan la ilaha illallah misalnya. La ma'buda bihaqqin illallah. Begitu ya. Itu di buku saya syukran, Ustaz. dijelaskan itu perbedaan 2 itu di buku teori kunci. Bisa dilihat di Halaman berapa Ustaz itu? Nah, ini halaman 162 ya. Itu saya jelaskan perbedaannya dan ketentuannya. Yang lain ada lagi? Ya, jadi yang dipelajari, yang sudah dibaca itu betul-betul kita harus paham ya pembacaannya, terjemahnya, sikot dan irobnya. Jangan ada yang kelewat gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kita lancar membacanya. Gimana Ustaz Afwan? Ini wakana kutlatan tawakatan wahidatan itu gimana cara mengartikan yang baiknya Ustaz? Dan karena itu kan isim kanannya kan hiya ya. Kembali ke bumi. Jadi bumi itu keadaannya satu gumpalan dan satu tingkatan. Satu gumpalan dan satu tingkatan. Oh. Iya. Dan Ini bisa dibaca kutlatan atau kitlatan ya. Oh Ya, kayaknya gitu. dua-duanya kayaknya bisa. Dia khobarnya kan, khobar kanannya, tobakotannya maktub, ada wawu atop, wahidatannya sifat dari tobakotan. Cukup ya, kalau tidak ada lagi. Ustaz, satu lagi Ustaz pertanyaan. Ya, silakan.
wahidatan dia nggak termasuk naat daripada tobakotan Ustaz ya? Iya, tadi kan udah disebut naat atau sifat. Oh iya. Sama Berarti aja. satunya ya Allah. Nah, Ustaz. Naat atau sifat sama ya. Kurang connected deh. Istilah lain. Siap. Asbaha juga sama ya. Asbaha itu ahwat kana juga ya, isimnya dhamir mustatir ya, dia marfu ya, fi marfu'in. Sab'anya khobar asbaha. Mudhof, tabaqatirnya mudhof ilaih. Ya, asbahat sab'a tabaqatin. Insyaallah ini gampang ya. Katabal qalam biidillah kulla, ya kullanya maf'ul bih. Qalamnya fa'il, mudhof, syai'in mudhof ilaih. Fi hadal kauni, kauninya jadi apa? Badal. Jadi badal. Badal ya, jadi badal. Dari Setelah hadza. hadza ini badal, ini majrur ya, karena badal dari hadza. Hadzanya fi mali jarin. Begitu, insyaallah tidak ada yang sulit, bisa di. Nah, ma'a itu apa? Dorof. Jorob ya, jorob apa? Dorof. Zaman. Makan, jorob makan, bukan Zaman. Muka. makan, tempat bersamanya, ini tempat kan. Begitu. Baik, kalau tidak ada lagi ya, kita cukupkan temuan pertama. Nanti insyaallah bertemu lagi di waktu yang sama jam 8 ya, setiap malam Kamis. Dipersiapkan nanti langsung peserta berikutnya ya, sesuai urutan aja ya. Sesuai urutan di itu peserta. Syukron ala ihtimamikum. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Jazakallah Ustaz. khair, Tad. Iya.